Saudara, yang juga jadi sorotan, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru di Istana Negara. Salah satu yang dilantik merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djuwandono. Pelantikan ini dinilai jadi kompromi kekuatan antara Jokowi dan Prabowo untuk saling mengikat kepentingan. Thomas Djuwandono dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan. Thomas bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengawal anggaran pendapatan dan belanja negara, baik yang sedang berjalan maupun RAPBN untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Pelantikan ini juga dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebagai Wakil Menteri Keuangan 2, Thomas Djuwandono akan mendampingi Sri Mulyani bersama Suhasil Nazara. Usai dilantik, Thomas Djuwandono mengaku ia dipersiapkan untuk transisi pemerintahan. Thomas menyebut akan menyelaraskan program Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan anggaran yang ada saat ini. Untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan 1, Pak Suhasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang, dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Thomas Djuwandono lahir di Jakarta 7 Mei 1972. Tommy mengenyam pendidikan Master International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat, dan studi sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dalam karirnya, Tommy juga menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran, Deputi CEO Arsari Group tahun 2006, dan wartawan Indonesia Business Weekly 1994. Masuknya Tommy sebagai Wakil Menteri Keuangan 2 dalam Kabinet Indonesia Maju ditanggapi Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan ucapan selamat. Kami semuanya, seluruh jajaran Kementerian Keuangan, untuk mengucapkan selamat datang Tommy dan selamat bergabung dengan tim Kementerian Keuangan. Kita siap bekerja bersama dalam mengelola sebagai bendahara negara, keuangan negara Republik Indonesia. Tentu tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia maju, adil, dan makmur, sejahtera. Tak hanya melantik keponakan Prabowo, dalam waktu yang bersamaan Jokowi juga melantik politisi Gerindra Sudaryono jadi Wakil Menteri Pertanian. Saat ini, Sudaryono menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Sudaryono juga pernah menjadi asisten pribadi Prabowo dan kini menggantikan posisi Harfiq Hasnul Kolbi sebagai Wamentan. Sudaryono merupakan lulusan dari IPB Doctor of Philosophy PhD Finance General 2020-2023 dan Swiss German University Master of Business Administration 2015-2018. Dalam karirnya, Sudaryono merupakan CEO Garuda TV 2018 sampai sekarang, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI 2021 sampai sekarang, Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya atau PAPERA 2021-2025. Ia juga merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Wakil Sekjen Partai Gerindra 2020-2025. Usai dilantik, Sudaryono menyebut akan mengawal program ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia. Tentu saja pertanian adalah sektor yang sangat penting, menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan kita. Ketahanan dan kedaulatan bangsa kita salah satunya ada di sektor pangan. Oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah tugas yang tidak ringan, sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini, dan tentunya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam kaitannya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi bangsa kita. Nama lain yang juga dilantik adalah Yuliot Tanjung yang dilantik menjadi Wakil Menteri Investasi. Yuliot merupakan ASN di Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM sebagai PLT Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM.
Masuknya nama Thomas Djuwandono dan Soedarjono yang juga adalah politisi Partai Gerindra dinilai jadi kompromi kekuatan yang saling menguntungkan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Prabowo dan Jokowi tengah menjalankan politik akomodasi untuk saling mengikat kepentingan, baik saat ini maupun ketika Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau saya sih melihatnya ini pertanda ya kompromi antara kekuatan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang akan berakhir masa jabatannya. Oleh karena itu ya perlu politik akomodasi bagi orang-orangnya Pak Prabowo untuk katakanlah dilantik lebih dulu, lebih awal di kabinet Pak Jokowi menjadi wakil menteri. Jadi ya apa bargainingnya, komprominya? Ya tentu ya pemerintahan nanti berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, sehingga nanti pun ketika Pak Jokowi misalkan punya keinginan, punya titipan gitu kepada pemerintahan Prabowo yang baru, ya bisa saja diakomodir oleh Pak Prabowo. Jadi ya politik saling menguntungkan satu sama lain antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saling mengikat kepentingan, saling mengikat janji untuk ya saling menguntungkan satu sama lain. Bertambahnya wakil-wakil menteri, terutama wakil menteri keuangan yang kini dijabat oleh 2 orang, tak hanya soal kemulusan transisi antar pemerintah, tapi juga perlu diuji efektivitasnya, terlebih di masa jabatan Jokowi yang tersisa 3 bulan lagi. Tim Liputan, Kompas TV.